Oke, kita ada tugas LKPD rencana aksi mewawancarai kepada pakarnya atau orang di bidangnya. Dan kita mendapatkan tema ideologi Nasakom. Sebelum ke video wawancaranya, jadi kita akan membahas sedikit tentang ideologi Nasakom. Pasti kalian ada yang belum dengar, bahkan tidak tahu Nasakom ini apa. Jadi, selamat datang di segmen Belajar Aja. Apa itu Nasakom? Singkatan Nasakom adalah kepanjangan dari nasionalisme, agama, dan komunisme yang mewarnai sejarah pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga 1965. Nasakom ini dicetuskan oleh Insinyur Soekarno. Konsep Nasakom diusulkan Soekarno pada Februari 1956. Konsep ini disebut sebagai 3 pilar utama demokrasi terpimpin dalam pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pilar nasionalis, pilar agama, dan pilar komunis. Mengenai embrio Nasakom, Soekarno menulisnya dalam surat Suoleh Indonesia Muda edisi 1926. Alasan Soekarno menerapkan Nasakom karena Soekarno saat itu menilai sistem demokrasi parlementer tidak cocok untuk negara Indonesia. Baik, sekarang kita akan menampilkan video hasil wawancara kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan narasumber kami. Beliau adalah Bapak Muhammad Adi Saputra MPD. Beliau adalah seorang dosen Universitas Jambi. Alasan kami memilihnya karena beliau memumpuni dalam subtema yang kami dapatkan. Oke, langsung aja ke videonya. Assalamualaikum. Sebelumnya Pak, salam kenal. Kami siswa-siswi SMA Garawangi. Sebelumnya nama saya Aulia Fitri Nursayani. Ini teman saya Putri. Satu lagi namanya Winda. Mungkin langsung aja ya Pak, karena waktunya terbatas. Kayaknya bapaknya juga lagi sibuk. Langsung aja. Tujuan kita di sini pengen wawancara Bapak sebagai narasumber kami untuk membantu tugas sejarah kami yang diberikan oleh Budaya. Dengan tema yang akan dibahas adalah ideologi Nasakom. Akan ada 2 pertanyaan yang akan kami tanyakan. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah relevan ideologi Nasakom pada saat itu? Sedangkan pada saat itu ideologi nasionalisme, agama, sama komunis itu bertentangan. Ya, oke baik. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan teman-teman ya, saya Muhammad Adi Saputra. Kebetulan saya salah satu teman baiknya Budaya, jadi ya perkenalkan. Dan pertanyaan pertama ya, berkenaan dengan apakah relevan tidak sih gitu kan antara pemikiran Nasakom gitu yang dicetuskan oleh Bapak Founding Father kita, khususnya di masa demokrasi terpimpin, ya kan, khususnya di tahun 59 sampai 65 gitu, mereka atau beliau itu kan mencetuskan yang namanya Nasakom. Kalau misalkan ditanya relevan tidak sih, jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah ya sudut pandang pemimpin ya, sudut pandang pemimpin itu kan kita tidak bisa menilai itu relevan atau itu tidak. Tapi kalau dari segi rakyat, ya kan, kalau dari segi rakyat nih, kalau dari segi buku-buku, kalau dari segi sumber-sumber yang tersedia, bahwa memang ada ketidaksinkronan antara ideologi yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu Pancasila, dengan ajaran Nasakom, yaitu yang tadi sudah dijelaskan oleh adik-adik semua, yaitu ada nasionalis, ada komunis, dan juga ada agama ya, yaitu nasionalis, agama, dan komunis, seperti itu teman-teman. Jadi memang kalau tanya relevan tidak sih, jawabannya sebagai warga negara yang ketika itu, ya kan, bukan sebagai pemimpin, menjadi seorang warga negara ketika itu, dan ketika membaca sumber-sumber yang ada, bahwa memang Nasakom ini dirasa tidak relevan dengan ideologi Indonesia, yaitu Pancasila itu sendiri. Itu teman-teman jawabannya. Kalau misalkan teman-teman tahu, sebenarnya kan tujuannya ya, tujuan dari dicetuskannya Nasakom ini kan sebenarnya karena sosok dari Soekarno ini menganggap bahwa apa? Bahwa
nasionalis, ya kan? Islamisme itu agama, dan marxisme itu adalah identik dengan komunis, ya kan? Mereka semua apa? Mereka semua merupakan cikal bakal dari terbentuknya negara-negara yang ada di Asia, gitu. Inilah paham-paham yang menjadi roh pergerakan-pergerakan Asia. Makanya kenapa kok ketika itu sosok founding father kita Bapak Soekarno ingin sekali memberikan sebuah ideologi, ya kan, kepada masyarakat Indonesia, ataupun ingin menerapkan konsep yang bertentangan dengan ideologi Indonesia ketika itu dikenal dengan Nasakom. Itu teman-teman. Jadi memang cikal bakalnya itu karena itu. Jadi memang tujuannya baik teman-teman, tapi itu tidak relevan, ya kan, dengan apa yang memang ada dalam ideologi Indonesia itu sendiri. Itu teman-teman. Langsung aja Pak ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana dampak dari perkembangan ideologi Nasakom pada saat itu? Oke, perkembangannya di tahun 59 sampai 65, ya kan, itu merupakan perkembangan yang sangat luar biasa, di mana yang tadinya memang dikenal dengan Orde Lama itu kan terbagi menjadi dua ya. Di dalamnya itu salah satunya adalah ada yang namanya demokrasi terpimpin, gitu kan. Di mana yang tadinya pada masa kabinet itu kan hampir setiap tahun, bahkan setiap bulan itu ada pergantian kabinet, ya kan. Bahkan lebih dari 6-7 kabinet itu terbentuk pada masa Soekarno ini menjabat. Tapi kan setelah pasca itu kan dikenal dengan apa? Dengan yang namanya demokrasi terpimpin. Maka di sini ada hal-hal yang sangat luar biasa yang memang diperkenalkan oleh Soekarno, dan itu membuat kolega politiknya itu tidak sejalan dengan beliau, gitu, ya kan. Banyak buku-buku beliau yang menjelaskan tentang tentang hal tersebut. Seperti salah satu bukunya ya, yaitu ada di sini sebentar. Nah, di sini ada namanya Demokrasi dan Nasionalisme Pengalaman Indonesia terbit pada tahun 1996. Di sini apa? Bahwa demokrasi terpimpin ini apa? Membuat kekuasaan negara ini kian terpusat, ya kan, kepada sosok presiden. Dan itulah yang memang terjadi. Dan ketika itu akhirnya Hatta mundur dari kursi wakil presiden, dan akhirnya Soekarno bertindak semakin otoriter, teman-teman. Nah, itu adalah hal-hal yang memang faktanya ya, ketika Nasakom ini didengungkan dan menjadi salah satu ideologi yang diperkenalkan oleh masyarakat Indonesia, itu membuat memang kolega politik, bahkan salah satu sahabat karib, yaitu ketika mendirikan Indonesia, Bapak Muhammad Hatta, itu akhirnya mundur dari kursi wakil kepresidenannya, dan itu membuat sosok Soekarno semakin otoriter dan semakin tidak bisa dikendalikan dalam memimpin negara kita ini, gitu teman-teman. Itu keadaan politik yang cukup chaos ketika itu. Dan nanti kan akhirnya apa? Akhirnya kan Soekarno sendiri itu akan selesai kepengurusannya dan nanti digantikan oleh sosok Soeharto, karena Soeharto ini kebalikan dari Soekarno. Kalau Soekarno ini menganggap bahwa komunis ini merupakan salah satu hal yang dirasa bisa menjawab permasalahan Indonesia, kalau Soeharto itu nanti akan mengembalikan kembali, bahkan memurnikan kembali Pancasila yang memang menjadi ideologi awal dan ideologi dasar negara Indonesia, gitu teman-teman. Mungkin sekian Pak pertanyaan dari kami, karena terbatas. Sebelumnya makasih banyak Pak udah meluangkan waktu buat diwawancara sama kami. Siap, sama-sama. Sukses terus ya, salam buat budaya ya teman-teman ya. Oke, baik, saya pamit undur diri ya semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.